Kenalkan apa ini? Nama lah. Oh, Masa nama. kenalkan nama pacarmu. Waktu itu kayak B-boy ini sudah saya nikmati sih. Oppan Gangnam Style. Tuh, jadi kayak sayang gitu nah. Oke. Terus mempertahankan, memperjuangkan sampai Teman baru bisa Pacar baru. ya. Mungkin kayak agak susah lagi. Hai teman-teman, kalian jangan lupa ya subscribe channelnya Agai Art Project dan jangan lupa kalian komen, share, and like. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channelnya Agai Art Project. Pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang antar komunitas. Cuma banyak mungkin kami tidak saling tahu awal mulanya sampai bisa masuk di B-boy itu gimana. perkenalkan, nama saya Dede Alipandri aka B-boy Hikso. Saya mau buka-bukaan ini. What the fuck? Dulu tuh belum langsung ke B-boy. Saya tuh lebih senang hip hop sih. Hip hop itu lebih ke rap. Nah, coba-coba kayak bikin lirik, tes vokal. Itu kan masih awal-awal ya, dari masih nonton-nonton Eminem, Bondan Prakoso, Fade to Black gitu. Itu waktu kan. masih sekolah lah. Itu waktu masih sekolah. Waktu itu masih kelas 2 SMP. Itu berapa orang kira-kira? Masih sendiri sih Sendiri. mulainya. Masih otodidak. Gara-gara bergerak sendiri. Saya Belum juga ada enggak, dulu gitu ketemu iya, komunitas. belum ketemu komunitas rap. Saya tinggalin nih rap. Rap. Hip hop kan banyak elemennya tuh. Ada graffiti, ada rap, ada termasuk b-boy tadi ada. Itu karena ajakan juga. Iya. Udah ikut b-boy enggak gini kan. Kan senang hip hop. Ya coba-cobalah jadinya. Pertama kali yang kau kenal di mungkin pas latihan pertama itu siapa? Pertama kali ya teman sendiri sih, Iya. udah kenal. Siapa namanya tuh? Itu namanya Yuda, dia Yuda? aja. Berdua aja. Iya. Terus? Nggak berdua sih, ketemu sama teman-teman yang lain juga. Yang ngajak kan dia itu Iya, secara iya. pribadi. Terus ketemu sama teman-teman yang lain. Nama apa dulu? Kru gitu kan? Kru juga. Apa namanya? Beda. Double style kru. Terus sampai dari kru itu tergabung ke kru mana pertama? ke kru Itu masih kru lain belum komunitas. masih kru belum ada komunitas Oh. sih waktu zaman itu. Ada dulu namanya BBM kan. Nah, Iya. BBM itu untuk yang kelas seniornya. BBM Ada apa ini? Premium? BBM itu Bro B-boy Master. Oh. Iya, tingkatannya. Siapa ketuanya itu? Putra atau enggak? Andri atau enggak? Upi? Soalnya yang di dalam Tonda Uji, BBM itu Tonda Diki. seingat saya itu terpisah juga dari iya. pecahan Oh, juga iya, iya. dari Black Star waktu itu Kalau tidak gabung. salah itu kayaknya kalau aku sendiri 2008 itu sudah mulai rame tuh. Ya, mereka gabung jadi BBM. Itu kami zaman belum ya gabung. itu tahun 2000-an kayak itu ya. Iya, 2000-an. itu Kan kau ya. 2010. Kau kan ini termasuk baru lah ikut di Ah. B-boy atau di komunitas berapa tahun? Baru 1 tahun setengah sih. Gimana pertama kali kau Pertama mengemari kali. B-boy lah? Oh, gemari boy. Ya pertama kali itu waktu gemari B-boy itu waktu kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Sampai situ ya pas mau beranjak ke SMP jadi agak lupa sih dua itu. Jadi sampai bisa masuk ke komunitas itu gimana ceritanya? Sampai bisa masuk ke Di komunitas itu Tudung waktu Banua itu. lah komunitas kita. Oh iya, masuk ke Rumah Nua. Waktu itu ada sekitar waktu akhir tahun 2018. Dari tahun 2018 itu ada acara Iya. dari Rumah Nua, itu acara perform biasa aja. Jadi kayak semua Gimana itu? elemen tuh masuk. Di mana perform? Di perform itu di GOR. Oh, Selesai dari situ Tunung Bandung tuh geng nge-promote diri gitu. iya. Jadi kayak ya Promosi lah, promosi gitu, bagi yang yang peminat. bagi peminat. Jadi situlah aku jadi mulai berpikir buat ikut Tunung Bandung gitu. Jadi aku ikut itu waktu awalnya tuh ya masuk di Beatbox pertamanya. Box. Jadi gara-gara aku bisa masuk di B-boy itu gara-gara ya gimana ya?
saya bilang kayak di B-Box tuh mulai agak sepi, mulai sibuk, pada orang ada yang kerja gitu, ada yang mulai keluar kota, kan ada aktivitas lagi di B-Box. Jadi aku mulailah berpikir, kayaknya aku udah beli aktivitasnya lebih bagus di B-Boy kayaknya. Jadi aku tanya langsung, aku ini boleh ikut B-Boy nggak sih? Bilang boleh, kalau mau boleh silakan. Jadi aku balik lah ikut B-Boy. Gimana dulu kan yang ngajar itu susah kan? Iya. Kalau sekarang kan enak sudah. Bedanya zaman dulu sama sekarang itu. Kalau dulu mungkin kan cari pelatih. Ya waktu itu sih wajar aja, kami masih terlalu masih anak-anak, masih malu-malu bertanya. Belajar mungkin sedikit. Dulu kan enggak ada yang. Kalau untuk tempat belajar sih di YouTube aja mungkin masih kurang kan? Iya, kita sempat juga otodidak gitu dari YouTube. Ya itu karena kami malu juga kalau bertanya-nanya kan. Soalnya melihat, wih jago-jago nih abang-abangnya nih yang senior-seniornya. Kita malu juga kan. Untuk pertama kali pernah itu waktu itu diajak joinan di acara basket di SMK 1 Negeri 1 di Jalan Pemuda itu. Kalau sekarang kan B-Boy sudah termasuk cabur yang dilombakan. Iya. Jadi sempat ikut atlet kah? Sempat Berangkat ke mana itu lomba? sempat 2 kali itu di Samarinda juga. Pertama dan kedua. Sama itu acaranya dalam bentuk battle. Saya tidak menang sih waktu itu. Kedua battle 1-on-1 sama battle crew. Di sana kah? Iya. Yang pertama kali kau perform itu di mana? Pertama kali nge-perform itu di B-Boy itu ya, di Gor sih, di Gor. Di Tudung Banua ini kita kan hip hop. Jadi kita ini lebih luas lagi untuk memperkenalkan ke masyarakat tentang budaya hip hop. Ya dengan cara kita jaga nama, berupaya bagaimana caranya hip hop itu positif di mata masyarakat. Mungkin semua hobi lah. Terus untuk mencari jati diri kita, mengukur batas kemampuan kita, begitu kan? Gimana sih cara kita atau kalian lah supaya orang itu tertarik sama hobi ini? Kan? Tertarik. Mungkin Gimana sih itu? mulai dari Tudung Banunya sendiri sih, kita kayak bagi-bagi brosur. Kalau untuk kayak hip hop, apalagi b-boy ini, kita cara memperkenalkannya itu lewat perform. Kan malam ini kita baru kedatangan juga anggota satu ini. Iya. Mungkin bisa masuk frame. Ini silakan Dendi. Kenalkan dulu. Gimana? Kenalkan apa ini? Nama lah. Oh, Masa nama. kenalkan nama pacarmu. Nama aku Dendi Aslan, asal dari Kaltara. Kaltara. Boleh. Jadi kan kita di sini nih bincang-bincang komunitasnya, asal mulanya kalian terjun atau masuk di B-Boy itu gimana? Berarti awal mulanya masuk Iya. ke mengenal hip hop lah. Iya. Kenal B-Boy ini ya, itu waktu di Kaltara dulu. Iya. Nah, dari Terus, komunitas musik, cuma kan lagi renggang. Jadi bukan renggang sih. Hubungan aja. Kurang kegiatan kayak gitu, kurang kegiatan. Jadi kan masih jiwa-jiwa yang masih betul-betul muda. Iya. Jadi pengen tahu gitu kegiatan-kegiatan buat mengisi waktu. Soalnya kan di Kaltara waktu itu masih sepi. Sekolah kah? Masih sekolah. Masih sekolah. Baru masuk SMK. Tanya-tanya sama teman, dapat informasi. Iya. Nah, ada teman nih dari Berau pindah ke Kaltara. Rian namanya. Oh, Rian. Iya, Rian sama. Kembaranmu. Ya, Ya, kembar sama apa sih ya? namanya. Iya. Jadi Banyak pas namanya. pas di sana kan lagi latihan-latihan tuh di lapangannya di sana kan. Oh iya. Kalau di sini gornya lah. Gor ya. Nah, di sana latihan, jadi diajaki teman. Ada teman tuh dari Berau latihan sendirian. Nah, kalau mau biar tak kenalin bilangnya kan. Iya. Jadi ke sana kenalan, terus belajar dari basic dulu. Nah, yang dari Berau ke sana. Buat perform mungkin. Ya perform di sana kan. Iya. Sering lihat performnya. Bilang, "Boleh nih ikut gabung ya kan?" Iya. Pengen ada kegiatan juga. Lama-kelamaan belajar sampai ikut workshop lah bahasanya kan di hip hop. Nah, ikut workshop, belajar basicnya lebih dalam lagi sampai akhirnya memutuskan untuk pindah ke sini. Dari Kaltara pindah ke Berau. Itu dulu di sana sudah ada komunitasnya kah? Belum. Kemarin sempat sih buat komunitas di sana. Oh, komunitas B-Boy. Ya komunitas B-boy hip hop.
Kalau sistem latihannya sih Ada yang ngajari. ya memang pas workshopnya itu sudah diajari, memang harus pemanasan dulu. Soalnya ini kan termasuk olahraga yang ekstrim. Jadi menghindari namanya cedera. Pindah ke Berau itu sekitar tahun berapaan? Sekitar 2 tahun yang lalu. Tahun 2018. Pertama kali perform itu di Kaltara atau di Berau? Kalau pertama kali perform memang udah sering di Kaltara sih. Waktu pertama kali perform itu ini kan masih kenal hip hop kan. Iya, iya. Jadi sambil pernah nge-rap juga dulu. Pembukaan hotel di sana. Oh, berarti dulu rap dulu. B-boy tapi sambil nge-rap juga buat ngisi-ngisi yang kosong. Iya. Berapa tahun sudah kau menggeluti B-boy ini? Menggeluti B-boy mulai dari tahun 2016, 4 tahunan lah, mau 4 tahun. Kalau ikut lomba belum jauh sih, masih sekitaran Berau sama Kaltara aja. Jadi waktu kamu orang mengikuti ini suka dukanya itu apa? Siapa duluan? Dek, Untuk suka duka, ada. banyak kah? Banyak banget. Kayak beban. Nostalgia nih. Tidak apa? Nah, kalau untuk suka duka ada sih, dari dukanya kita kayak dilarang orang tua, dari kerabat segala kan. Karena mungkin takut. Mereka dari pertanyaan, ini untuk apa sih ikut-ikut Seleo begini nih? mungkin. Udah hasilkan apa-apa. Sempat itu digituin. Iya. Tapi Cuman namanya kita sudah melihat itu positif. Waktu itu kayak B-boy ini sudah saya nikmati sih. Kayak dari latihannya, ngumpul bareng-bareng teman-teman sama senior-seniornya di sana itu. Jadi kayak sayang gitu nah. Terus memperjuangkan sampai akhirnya dari orang tua, sampai kerabat, teman yang dulu-dulunya mungkin masih heran-heran saya ikut gitu kan. Mereka sekarang sudah menerima yang ada dari prestasi, beberapa Kalau prestasi. Den, gimana? Kalau dukanya ya, kalau dukanya itu Pertama kali misalnya ini kan. Apa itu? Halangannya lah. halangannya sih karena kesini sendirian itu aja. Kalau untuk Waktu di sana untuk dukanya sih, latihan gimana? suka dukanya latihan itu, kalau untuk di sana itu memang kurang fasilitas karena kami kan berdiri sendiri kurang fasilitas. Sampai di awal ya memang itu Ya namanya baru masih kan. baru mulai kan. Jadi kami itu pakai sound gitar yang besar itu. Itu tiap hari kami bawa naik motor. Terus listriknya kemana dari? Untungnya di tempat latihannya sana itu memang ada disediakan listrik. Ada disediakan listrik, jadi tinggal colok. Nah itu aja sih. Bolak balik sound kayak gitu aja. Kalau sukanya banyak sih. Banyak Banyak kenal orang, teman baru gitu. banyak teman baru, bisa Pacar baru. Ya. Pada aku tuh pertama kali tuh ya itu waktu dulu tuh sih belum ada kendaraan kayak gitu sih, kendaraan. Jadi latihan Jadi, dulu. Kalau mau latihan sih kadang-kadang tunggu ada kendaraan dulu baru bisa latihan. Atau diantar gitu lah. Kadang-kadang juga minta jemput sama teman-teman yang ada di sana gitu. Temannya mau. Temannya insya Allah juga mau sih. Sama sekarang apa itu perbedaannya? Waktu B-boy di tahunnya Dede kan? Kalau perbedaan sih kurang lebih aja. Cuman ya kalau untuk pola latihan yang membedakan tuh kan dulu masih baru kan malu-malu aja gitu kan. Bukan karena senior udah mau mendidik atau melatih gitu kan. Itu karena kita malu-malu. Cuman sekarang kan sudah enak sharing-sharing apa segala, berbagi knowledge lah tentang di B-boy ini. Nah, kalau untuk bedanya masalah perform. Dulu tuh kita agak susah sih. Iya. Kita itu malah kita beda sama sekarang. Kalau sekarang nih kita lebih sering ditawarin orang, join sini. Kita mau bikin acara, barengan aja join sini kan malam segini, tinggal atur jadwal. Kita nyari sendiri gitu nih. Setiap ada, tahu kan dulu kalau di GOR kan kalau sudah muncul acara gitu kan, sebelum acara itu dimulai, kalau sudah ada panggung kita datangin pasti. Itu sampai sempat merasakan, mungkin kita pernah merasakan kayak udah dibayar apa segala kan, cuman merasakan jatah ongkos kayak Karena dulu kan makanan, kita- minum aja. Kalau dulu kan kita kan belum bentuk komunitas gitu, mungkin masih berkru. Sekarang kan sudah
lebih terstruktur di Tudung Banua. Sini Dedi lah, ada wakil ketua, jabatannya Dede mungkin koordinator. Betul. Itu susahnya gimana? Kalau untuk di Lebih sini ke ya, organisasinya. lebih ke organisasi. Jadi wakil ketua. Kalau untuk sulitnya di wakil ketua ini sebenarnya sama lah seperti yang lain lah, kebanyakan orang. Kalau di organisasi itu masalah waktu, membagi waktu dengan pekerjaan Mm-mm. dan organisasi. Nah itu aja sih kalau kesulitannya di situ. Kan kau di sini koordinator gitu. Apa sih susahnya mengatur anggota yang lain Kalau atau untuk koordinator mengatur ya tahu aja lah, ngatur itu udah juga susah-susah amat gitu kan. Cuman kita ya tetap, walaupun kita posisi saya ini mungkin sebagai koordinator ngatur-ngatur di bawah, tetap saya mengusahakan untuk aturan itu, untuk menggerakkan semuanya itu tujuannya tetap sama rata gitu kan. Kita sama-sama membangun, sama-sama berjuang untuk ini, untuk komunitas, misalnya latihan, terus untuk kayak acara segala kan. Nah kalau untuk acara nikahan Gangnam Style. perform keren coy. kalau kau gimana, Yan? Yang di bagaimana tuh? Maksudnya kita ini berkomunitas, kalian belajar berorganisasi itu gimana? Apa terbebani gitu atau malah lebih kita disiplin? Kayaknya lebih kita disiplin gitu ya. Ya memang sih mungkin kayak agak susah gimana. Gimana gitu. Apa sih kayak mungkin di bagian Organisasinya. organisasi kreativitas atau dokumentasi gitulah. Nah, apanya itu? Jadi- oh ya, kau termasuk dokumentasi yang Ya. gagal ya? Dokumentasi yang kan. proses bro, Iya. proses. Apa harapannya nanti ke depan pop, terutama B-boy ini? Harapan kalian lah pribadi gitu. Mulai dari siapa dulu nih? Dari ini aja. Oh dari Rian dulu. Kalau harapanku sih dari pribadi sendiri Pinginnya gimana? pinginnya berkembang. Ya, cara berkembangnya itu Kayak mulai dari latihan fisik, contohnya latihan fisik itu kayak apa? latihan fisik, kayak jogging gitu. Oh, iya, jogging. Yakin kan? Kalau besar. Jogging, Lebih jogging aktif kan dalam lagi, mimpi kayak kan? gitu. Lebih aktif. Kalau harapannya untuk K-pop Sama di iya, sini ya, termasuk mungkin komunitas kita lah. kalau termasuk komunitas. Kalau untuk harapannya sih itu secara umum pasti di semua komunitas ingin berkembang gitu. Nah ingin berkembang. Jadi bagaimana caranya kita bisa untuk menghidupkan kembali hip hop di Berau ini itu seperti apa? Iya. Nah, kita menghidupkan kembali hip hop ini. Kita jangan sampai dibilang komunitas mati. Ya kan? Mati suri. Mati suri. Mati suri, Boy. Ya kalau mati suri enggak apa-apa. Jadi Udah mati hidup lagi maksudnya ya kan? harapannya itu gimana? Kita harus Harapannya tuh kita harus lebih aktif lagi Aktif. untuk di komunitas, sama tujuan-tujuan apa yang dari komunitas itu Iya. yang sudah dari awal sudah ditetapkan harus kita capai. Oh, betul. Ah, Harapanmu gimana ke depannya komunitas Tudung Bana ini hip hop lah? Harapannya sih ya pasti kayak kita ini ada pencapaian prestasi. Oh, prestasi. Dari pemerintah atau dari kita mandiri juga di komunitas kan. Misalnya kita lebih aktif, lebih luas lagi, ngikutin event-event di Berau ataupun Berau, di di luar. Dimulai dari yang dekat-dekat bisa. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat bincang-bincang malam ini, bahwa mungkin semua hobi itu kalau kita lakukan secara serius bisa mendapatkan manfaatnya gitu buat diri sendiri ataupun bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita.